Baik, materi pada pertemuan kali ini atau video kali ini yaitu membahas tentang bagaimana cara mengkoneksikan antara sistem operasi Linux pada server kemudian dikoneksikan kepada klien klien. Tentunya klien ini sistem operasinya Windows. Jadi intinya adalah mengkoneksikan antara dua sistem operasi yang berbeda, yaitu Linux dan Windows Tapi untuk pertemuan kali ini masih menggunakan bantuan VirtualBox Nanti setelah video ini nanti ada video berikutnya, yaitu mengkoneksikan antara server satu dengan server yang lain secara peer to peer, masing-masing berdiri sendiri antara PC server dengan PC klien. Untuk tujuan pelajaran kali ini tidak lain hanya menyambung daripada pelajaran sebelumnya, di mana pelajaran sebelumnya kita belajar dulu beradaptasi dulu dengan Linux, yaitu kita sudah belajar mengetik perintah perintah-perintah dasar pada Linux seperti pertemuan sebelumnya, yaitu pengelolaan subdirectory, bagaimana cara membuat folder, menghapus folder, membuat file, memindahkan file, mengcopy file, melihat isi file, melihat isi folder dan lain sebagainya. Nah, kali ini jika kalian sudah bisa sedikit tidak dibilang menguasai, tapi sedikit bisalah mengelola subdirectory di Linux, sekarang saatnya untuk setting IP setting IP address di dalam Linux. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu kita lihat dulu di Google Class Saya sudah memposting materi tentang konfigurasi IP address Adapun tujuan pada setting IP address dengan mode konsol pada Linux yaitu seperti ini Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian IP address di dalam sistem operasi jaringan Linux utamanya dan Windows dengan lancar. Yang kedua, siswa dapat membandingkan pengalamatan IP address yang ada pada GUI atau Windows dengan yang ada pada CLI pada Linux dengan tepat. Kemudian untuk praktikumnya diharapkan anak-anak sudah bisa nanti mengkonfigurasi IP-nya sendiri dibuat dengan baik dan benar. Dan yang kedua adalah bisa menggunakan tools untuk menguji konektivitas seperti ping setelah pemasangan IP address dengan tepat. Baik, tujuan ini insya Allah kalian akan capai dengan mengikuti langkah-langkah pada video berikut. Pertama-tama kita membuka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian kita start. Kita jalankan Linux-nya. Nah, kemudian kita login sebagai root ingat login selalu menggunakan root sebagai super user. Kalau Anda login selain menggunakan root berarti Anda login sebagai user biasa Oke, masukkan password. Nah, sekarang hal yang pertama kita lakukan adalah mengetik perintah IP spasi A Perintah IP spasi A di sini gunanya untuk mengecek apakah Ethernet atau LAN yang ada pada komputer terbaca atau tidak Kita enter. Nah, di sini yang ada di sini nomor 1 adalah localhost, nomor 2 adalah ETH0 ini ETH-nya, ini Ethernet-nya sudah terbaca. Dan yang ketiga ini di sini adalah ETH1. Oh, berarti server ini, komputer ini mempunyai dua LAN mempunyai dua LAN. Ada ETH0 LAN 1 dan ada ETH1 untuk LAN yang kedua.
Untuk ETH yang kita gunakan di sini adalah ETH 0 ya, ETH yang paling kecil, paling pertama dalam Linux disebut ETH 0. Baik, Ctrl L kita bersihkan. Nah, sekarang kita coba bagaimana jika setelah mengetik IPA ternyata ETH 0 atau ETH 1 tidak ada atau tidak terbaca? Berarti ada masalah dengan konfigurasi di BIOS ya. Apakah belum diaktifkan ETH 0-nya atau ETH 1-nya, atau memang rusak ya, perlu dipasangkan lagi sebuah LAN card atau kartu jaringan ya, agar bisa digunakan jaringannya pada komputer ini. Baik, yang pertama kita edit dulu ya, tentu perintah nano, kemudian /etc/network/interface. Nah, jadi file yang akan kita edit di sini adalah interface. Network di sini adalah subdirectory atau folder penyimpanan interface, sedangkan etc juga begitu, edge ya, bacanya edge. Jadi tidak apa-apa lah ya, kalau saya bilang etc ya, bacanya edge. Jadi interface ini berada dalam direktori network, network sendiri berada di dalam direktori edge. Sedangkan edge sendiri di dalamnya root. Oke. Jadi file yang akan diedit di sini adalah yang paling belakang ini adalah interfaces. Ya, ada S-nya di belakang. Sekarang kita enter. Nah, isi daripada interface di sini secara default adalah seperti ini, ya. Untuk source etc bisa kita hapus atau kita tutup perintahnya dengan menggunakan tanda pagar. Jadi kalau kita memberikan tanda pagar di sini artinya perintah ini tertutup ya, tidak digunakan, atau mau dihapus boleh. Kemudian yang 3 baris ini juga ya, kita delete saja, kita hapus. Nah, sekarang yang paling penting adalah ini nih. Auto localhost, ifs localhost, inet loopback. Nah, sekarang kita enter. Kita membuat auto ETH 0 ya, 0, bukan O, tapi bukan O ya, tapi 0. Ya, hati-hati dalam mengetik keyboard karena Linux itu sensitif. Salah satu huruf saja maka perintahnya tidak akan bisa jalan ya. Kemudian enter, kemudian ketik lagi ifs ETH 0 inet internet static. Nah, kenapa static? Karena kita menggunakan IP yang statik, tidak bergerak. Artinya IP yang paten, tidak akan berubah kecuali kita yang ubah sendiri. Tetapi kalau mau berubah secara otomatis itu tidak bisa, ya. Beda kalau dinamik. Nah, kalau dinamik itu sendiri berarti dia menggunakan IP secara otomatis atau disebut DHCP, ya. Sekarang kita gunakan static. Nah, di dalam struktur IP address ya, tentunya dimulai dari address itu sendiri, kemudian netmask, kemudian gateway, dan ada juga DNS name server. Nah, beginilah struktur pembuatan IP address di Linux ya. Ada lagi sih namanya network, IP yang paling kecil, dan broadcast, IP yang paling besar. Tapi untuk materi seperti ini nanti saya akan jelaskan ya. Cukup 4 sub bagian ini saja dulu ya, address, netmask, gateway, DNS. Nah, address kita isikan IP yang kita inginkan atau sesuai dengan jaringan yang kita inginkan. Contoh, saya menginginkan jaringan nanti 192.168.1 ya, .1. Nah, /24 saya menggunakan subnet mask nanti adalah /24 untuk prefixnya. Kalau /24 berarti netmasknya nanti seperti ini, 255.255.255.0. Nah, kenapa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan lagi ya di pelajaran atau video tentang subnetting ya. Nah, kalau dia /24 seperti ini netmasknya ya. Oke, sekarang gateway. Nah, untuk memberikan IP gateway atau jalur yang digunakan secara bersama antara server dengan klien, kita tentukan
satu buah IP yang digunakan sebagai jalur bersama ya antara server dengan komputer-komputer yang lainnya. Oke, biasanya kita menggunakan IP server sebagai jalur ya yang digunakan secara bersama di sini, atau biasa disebut gateway, gerbang. Oke, DNS. Nah, DNS di sini artinya memberikan IP server yang akan ditanamkan sebuah sistem DNS nanti ya, atau alamat domain. Nah, biasanya juga yang menjadi alamat domain adalah IP server ini juga. Berarti 192.168.10.1. Oke ya. Nah, ini untuk konfigurasi di Linux atau di server ini sendiri ya. Sekarang kita simpan dengan cara tekan Ctrl X. Kemudian apakah Anda ingin menyimpan ya? Answering no, jawab no ketika tidak menginginkan sebuah perubahan. Tapi kalau menginginkan sebuah perubahan atau mau menyimpan, tekan huruf Y pada keyboard lalu enter. Ya, Ctrl X, Y, enter. Oke. Sekarang untuk memberikan efek perubahan terhadap IP yang baru saja kita ketik, ya tentunya servisnya harus kita restart dulu ya. Service networking restart. Jadi yang di restart di sini adalah networking ya, service networking yang kita restart. Oke, enter. Nah, sekarang kita bisa melihat status juga daripada networking ini. Service networking status ya. Nah, kalau di sini warna hijaunya aktif, sudah berwarna hijau, aktif dalam kurun running. Nah, itu berarti apa yang kita konfigurasi tadi sudah benar, sudah jalan. Tetapi kalau dia berwarna merah, ada tulisan valid, gagal, maka ada kesalahan ketikan di dalam ya. Oke, sekarang kita coba melihat IP yang sudah baru saja kita set, yaitu perintah if config ya. Ini bedanya. Kalau Windows tadi saya bilang, kalau di Windows untuk melihat IP dengan cara mengetik IP config ya di command prompt. Tapi kalau di Linux kita mengetik if config, enter. Nah, di sini akan keluar ETH0 dan localhost loopback. Nah, di mana IP loopback 127.0.0.1. Itu siapa yang setting? Itu sudah tersetting memang dari pabriknya ya, tidak akan bisa berubah. Bisa kita ubah, tapi disarankan untuk tidak mengubahnya ya, walaupun juga mau diubah menggunakan cara atau aplikasi tertentu. Jadi IP ini sudah paten dari pabriknya sebenarnya ya, 127.0.0.1. Kemudian yang ETH0 di atas ini, nah inilah sebagai IP jaringan kita ya, Ethernet 0. Nah, di sini ada inet address 192.168.10.1. Broadcastnya, nah dia terbaca sendiri ya, walaupun tidak kita ketik tadi di dalam, dia terbaca sendiri, yaitu IP yang paling besar adalah 255. Nah, netmax seperti yang kita setting tadi ya, /24 untuk prefixnya. Oke, sekarang sudah berubah ya, sudah jalan apa yang kita set tadi. Sekarang kita mau membuktikan apakah IP yang kita pasang ini, alamat komputer yang kita pasang ini bisa digunakan atau bisa connect dengan Windows ya. Nah, oleh karena itu kita keluar dulu, shutdown Linux, init spasi 0, kita matikan dulu Linuxnya. Nah, kita ke bagian setting ya, pada VirtualBox kita menuju ke bagian setting. Nah, kemudian bagian network. Nah, di sini ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan adapter 4. Nah, kita memilih adapter 1 ya, kita enablekan, kita set dia sebagai jembatan penghubung ya, penghubung antara Windows nanti dengan Linux kita. Kemudian pilih adapter 2, kita aktifkan dan kita pilih host only adapter, yang dimana host only adapter adalah VirtualBox itu sendiri ya. Oke, sekarang kita save. Oh ya, jangan lupa ini di allow ya,
allow, izinkan semua jaringannya masuk dan yang keluar. Sama juga ini ya, mengizinkan semua jaringannya masuk dan yang keluar. Untuk adapter 3 dan 4 tidak perlu kita aktifkan ya. Klik OK. Nah, kemudian kita set IP yang ada pada Windows ini sendiri. IP yang ada pada Windows ini sendiri ya. Contoh, kita membuka konfigurasi IP pada Windows ini ya. Kita pilih Ethernet, kemudian change adapter option, kemudian kita pilih LAN yang pada Windows ini ya, yang ada pada Windows ini, kita pilih LAN, kemudian kita klik kanan properties, kemudian kita cari IP protokol ya, IP versi 4, klik properties. Nah, kita isikan nih IP. Kalau tadi Linuxnya 192.168.10.1, nah kalau Windows ini jangan juga 1 ya, kita ubah. Kita cari di atasnya, misalnya 2 ya. Kenapa nggak boleh 1? Karena IP 1 tadi sudah digunakan oleh Linux ya. Dalam satu jaringan tidak dibenarkan untuk menggunakan IP yang sama ya, akan terjadi IP konflik. Oke, untuk netmask sama. Untuk gateway, saya sudah bilang tadi, gateway adalah IP yang kita pakai secara bersama ya, ibaratnya sebuah jalur yang kita gunakan bersama agar bisa saling berkomunikasi. Nah, tadi IP yang kita gunakan adalah untuk gateway adalah 10.1 ya, IP-nya si server. Nah, DNS juga begitu. Kita gunakan IP 10.1. Oke. Nah, seperti ini sudah jelas ya. Klik OK, kemudian close. Nah, oke. Kita tutup dulu. Nah, sekarang kita jalankan kembali Linuxnya. Oke, sekarang kita login kembali ya, root, passwordnya. Oke. Sekarang kita coba ngeping tuh ya, kita coba ngeping si klien yang tadi ya, si Windows yang tadi. IP-nya 192.168.10. Nah, kita ping IP server ini dulu lah, yaitu 10.1. Kita panggil diri sendiri ya, ibaratnya memanggil diri sendiri ya, tentunya bisa menjawab. Nah, sekarang kita memanggil IP si Windows yang tadi, yaitu 10.2. Enter. Nah, ini tidak muncul pesan replay seperti yang tadi ya, berarti masih ada masalah, belum connect. Nah, kita coba cek dulu di bagian Windows ya, settingan Windows. Biasanya hal yang seperti ini jika di ping itu masalah di firewall ya. Nah, kita coba dari Windows, coba kita ngeping ke Linux ya. Nah, Windows, kita buka CMD pada Windows. Nah, ini Windows. Sekarang saya berada di posisi Windows ya, CMD-nya Windows nih. Coba saya ngeping IP server. Enter. Ah, ternyata connect. Berarti ada firewall yang aktif salah satunya ya. Jadi yang tidak bisa dipanggil itulah yang aktif firewallnya. Nah, kita lihat sekali lagi. Kenapa kalau Windows mengeping atau memanggil server itu pesannya reply, artinya ada jawaban ya, ada jawaban dari 192.168.10.1. Tetapi kalau saya berada di Linux, kemudian saya mengeping klien atau memanggil klien, itu belum bisa. Berarti klien yang aktif firewallnya ya, bukan si Linux tapi klien. Oke, sekarang kita mematikan firewall yang ada pada Windows ya. Kita bisa membuka settingan connection ini, kemudian pilih Ethernet, kemudian kita cari bagian sini Windows Firewall ya. Nah, di Windows Firewall ini, di sini kita akan matikan ya. Tadi posisinya on, kita akan ubah menjadi off semua ya. Kita klik on, kita ubah jadi off, klik yes.
Oke, sekarang kembali, ini lagi private network. Kita tes lagi nih. Dari klien kita ngepin server bisa. Sekarang kita pindah ke Linux. Nah, ternyata juga sudah bisa ya. Nih. Oke, jadi pesan seperti ini 64 byte from 192.168.10.2, artinya proses pemanggilan yang dilakukan oleh Linux ini dijawab oleh klien. Materi berikutnya kita akan mengkoneksikan kembali Linux dengan Windows tetapi menggunakan PC yang berbeda, tidak lagi menggunakan VirtualBox ya. Kita akan menginstal Linuxnya sendiri, clean install, kemudian Windowsnya sendiri, kemudian kita konekkan menggunakan kabel cross ya, kabel USB. Nah, kita akan mengkoneksikannya. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi anak-anakku sekalian yang masih belum paham terhadap materi ini, nah, silakan tinggalkan komen atau langsung menghubungi saya di grup pembelajaran kita di WA. Kemudian kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang masih menjadi kendala ya, masih menjadi kendala, bisa kita bahas bersama. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.